A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu was-sami'ul alim. Wastaghfirullahal azim li walakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wa ikramana bi khilafatihi min jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salli wa sallimu wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iya bitaqwallahu wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah. Kita masih diberi kekuatan untuk menjalankan semua daripada perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, insyaallah. Terutama wabil khusus umul amal yang induk, yang utama, asmil amal yang utama, yakni aqimis shalah wa ta'muru bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar wasbir ala ma asabaka. Inna dzalikal asmil umur. Ini pendengar yang dirahmati Allah, perkara utama, perkara penting yang difirmankan oleh Allah, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, dirikan salat, wa ta'muru bil ma'ruf, dan perintahkanlah untuk berbuat kebajikan, wa nahaw 'anil munkar, dan cegahlah mereka dari kemungkaran dosa, wasbir 'ala ma asabaka, dan bersabar atas musibah yang menimpa kalian. Inilah 4 perkara yang diutamakan, yang penting, yang sangat penting, tidak ada tandingannya dengan yang lain. Pertama, mendirikan salat 5 waktu berjamaah di masjid. Kedua, memerintahkan untuk manusia untuk berbuat kebajikan. Ketiga, menahan kemungkaran, memerangi kemungkaran.
Dan yang terakhir kita suruh sabar atas segala musibah. Inilah perkara yang diutamakan, sehingga kita senantiasa oleh Allah diberi kekuatan, hidayah, kekuatan, kemampuan Nasrullah untuk melangkahkan kaki kita biar 5-10 menit berjamaah di masjid ini. Inilah perkara asmil umur, perkara yang sangat maha dahsyat, yang manusia kebanyakan tidak mengetahui makna ayat ini, makna daripada asmil umur, perkara yang sangat penting. Asmil umur, perkara utama. Apakah kita sudah menunaikan sholat ibadah di masjid berjamaah? Apakah kita sudah memerintahkan daripada menyuruh manusia untuk berbuat kebajikan, ataukah kita sudah mencegah daripada kemungkaran yang ada di sekitar kita? Dosa, miras, judi, money politik, na'udzubillah min dzalik. Apakah kita sudah bersabar atas segala musibah yang menimpa kita? Kita ikhlas sebagai penggugur dosa, insyaallah. Kalau ini sudah dipenuhi, insyaallah kita akan didambakan oleh surga. Inilah rumus Allah, rumus dari Allah. Salat, berbuat baik, jaga kejahatan, kemungkaran, dan sabar atas penderitaan. Allah telah memberi petunjuk kepada kita. Senantiasa kita harus mampu menjalankan wajib ini. Ada 4 kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai pesan nubuah kenabian Muhammad SAW, semua nabi. Salat berjamaah 5 waktu di masjid, memerintahkan manusia untuk berbuat kebajikan, kemudian mencegah manusia dari kemungkaran, dan bersabar dari segala musibah yang menimpa kita. Apa kita sudah melaksanakan? Insyaallah kita Allah mampukan melaksanakan, sehingga kita dengan musibah mungkin kita jadi musyrik, jadi kafir, tidak ikhlas menerima, mengumpat, mencaci Allah, memaki Allah. Kenapa saya ditakdirkan begini, begitu, na'udzubillah min dzalik. Apa yang ditakdirkan oleh Allah adalah yang paling baik. Bila Allah mentakdirkan kesempitan, bila Allah mentakdirkan duka, nestapa, sedih, itu tujuannya adalah baik, yakni untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Itu kita harus yakin, itulah iman yang sempurna. Apa yang menimpa kita adalah baik, tidak perlu kita sesali, tidak perlu kita menolak takdir ini, menolak pemberian Allah. Bila kita menerima musibah atau ujian, kita sangat sedih, berarti kita menolak daripada takdir Allah, na'udzubillah min dzalik. Kita akan menjadi manusia musyrik, kafir. Mana rukun iman kita yang ke-6? Percaya qada dan takdir Allah. Qada dan qadar takdir Allah. Mana? Kita harus yakin itu, sehingga kita menerima dengan lapang dada. Kenapa kita sedih susah? Allah ingin menggugurkan dosa kita yang sangat banyak. Bila dibandingkan dengan nikmat yang kita terima, bahkan dosa itu lebih banyak.
ibadah kita kurang, dosa yang lebih banyak pendengar yang dirahmati Allah. Tapi Allah masih tunda sampai waktu dicabut nyawa. Kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Tidak macam perlakuan Allah terhadap umatnya Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam, begitu durhaka, mendurhakai Allah, maksiat, tidak menjalankan ibadah hari Sabat, sholat di masjid Yahudi, Nasrani, di masjid Bani Israel, maka Allah langsung kontan jadikan kera sebagai kafarat, sebagai penggugur dosanya. Jadi kera, dan yang jadi kera itulah sekarang sudah terbebas daripada dosa-dosanya ini. Langsung kafarat, denda daripada pelanggaran tidak ibadah pada hari Sabat itu ada jadi kera semua manusia yang tidak beribadah pada hari Sabat jadi kera semua. Ada sekitar berapa itu, 40 atau berapa orang yang laki-laki jadi kera jantan, yang perempuan jadi kera betina. Itu kafaratnya langsung. Itu zaman dulu. Juga Qarun kafaratnya, juga kontan kafaratnya, ditelan bumi semua. Dirinya dan hartanya semua. Keluarganya semua ditelan oleh bumi. Kafaratnya kontan, dengar. Itu zaman Nabi Musa, zaman Bani Israel. Tapi untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah masih beri kemurahan. Okelah, saya kasih waktu sampai tidak bisa bertobat lagi, yakni saat dicabut ruh kita oleh malaikat Israel alaihissalam. Ini benar-benar sehingga masih toh sampai itu dia tidak bertobat dan tidak menjalankan ibadah sholat, maka dia akan disiksa, diazab nanti di alam kubur. Toh mereka kalau tidak menjalankan sholat dan bertobat, kafaratnya mereka tiba-tiba dikasih bencana, tertimbun rumah, dirinya, hartanya tertimbun oleh pasir, bukan cuma air, pasir, lumpur di Masambak dan sekitarnya di Kabupaten Luhut Utara, Sulawesi Selatan, Palopo sana. Itu kafaratnya. Kafaratnya orang-orang yang lalai. Hukuman kafarat itu denda. Orang-orang yang lalai, maka Allah lalai kepada mereka sehingga datang bencana. Sebagai apa itu? Itu baik juga, itu Allah beri begitu supaya guguran dosa-dosa. Mati dalam bencana adalah syahid. Itu mati dalam bencana itu syahid. Itu bagi mereka yang ikhlas, ridha terhadap takdir Allah. Kalau yang kafir, yang musyrik, bencana adalah azab. Tapi kalau muslim menyerah diri kepada Allah, bencana adalah sarana untuk mati syahid. Itu kita jangan menghina orang kena bencana. Kita belum selamat, mereka sudah selamat, masuk surga. Iya, Allah kan pembaik. Allah beri bencana karena Allah baik, ingin mengangkat mereka derajatnya yang tinggi. Yang sementara mereka lalai mereka, hayya 'ala sholat, lalai, as-sholatu khairum minan naum, sholat sebut lalai, mereka jadi kera. Sudah jadi kera, sama kera, cuma manusia tapi sifatnya sifat kera. Kalau zaman Nabi Musa atau Bani Israel jadi kera beneran. Tapi sekarang ini yang tidak sholat, yang hayya 'ala sholat, as-sholatu khairum minan naum, tidak ke masjid, jadi kera mereka. Bukan badannya atau jasmaninya yang kera, tapi sifatnya adalah rakus, tamak, kera, cinta kepada dunia. Kera adalah simbol daripada kerakusan. Lempar itu biji pisang, telan, satu ditelan di mulut, dua di tangan kanan kiri, dua di ketiak kanan kiri, belum lagi dirampas yang lain, terus lari mereka dari kawanan kera. Itu pendengar rahmat Allah. Jadi orang yang tidak sholat
tidak menghiraukan sholat azan hayya 'alas sholat, maka dia sudah jadi kera dalam artian badannya manusia tapi jiwanya jiwa kera, ruhnya kera, kelakuan kera, yakni sangat rakus tamak terhadap dunia ini. Itu kafaratnya sisa tunggu, tsunami, gempa bumi, banjir bandang, ditelan lumpur, ditimbun lumpur, hartanya semua, atau langsung mati dalam diazab oleh Allah sebagai berdosa, yakni virus COVID corona. Habis mati, tidak bisa bernapas. Corona itu tidak bisa bernapas. Saluran udaranya pernapasan kita terprop oleh lendir-lendir, itulah corona. Mati mereka, Mas. Itu sisa itu karena mereka lalai, Allah lalaikan kafaratnya itu mati dalam keadaan mengenaskan. Mati dalam dikubur oleh lumpur pasir di Masamba sana utara. Mati, Mas, mereka. Kenapa? Hayya 'alas sholat. Mereka macam kera, macam yakis, tidak pura-pura tidak dengar. Maka Allah akan azab itu, Allah azab. Tujuan azab bukan Allah jahat, tapi Allah ingin menggugurkan dosa-dosa. Kafarat daripada mereka melalaikan hayya 'alas sholat itu dilindas auto. Dapat sakit stroke, dapat sakit malaria, dapat sakit gila juga. Kemudian dapat sakit corona, COVID. Kenapa ada COVID? Jawabannya jelas, mereka sudah lalai kepada Allah. Masjid kosong itu saja, tidak usah banyak komentar. Andaikan masjid itu penuh full saat subuh 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, insya Allah corona tidak akan masuk Indonesia. Yang semula dari negeri orang kafir musyrik makan bangkai, makan kelelawar, na'udzubillah, di Cina sana. Kenapa bisa masuk Indonesia? Karena masjid kosong itu. Karena manusia sudah jadi kera semua, bukan kera tubuhnya tapi kera otaknya dan kelakuannya. Jadi kera, Mas, cinta dunia itu mana? Hayya 'alas sholat, as-sholatu khairum minan naum. Tidak disahuti. Itu jadi kera. Sama, Yahudi jadi kera, tidak sembahyang sholat pada hari Sabat, hari Sabtu, 24 jam hari Sabtu. Ya. Ini umat Islam jadi kera. Ya Allah sudah anggap kera mereka. Sisa tunggu daripada kafarat lagi, yakni bencana. Mati dalam keadaan mengenaskan. Tertabrak. Naik auto, lupa sholat maghrib, tabrak di situ. Plat tubuhnya, kontainer yang lindis, masuk jurang, terbakar rumah, terbakar dia, terkunci dalam rumah, meledak itu gas melon, tabung gas, LPG, habis satu keluarga. Itu karena apa? Mereka lalai, Mas. Itu kafaratnya. Allah kasih kafarat sehingga mereka mati dalam keadaan syahid karena bencana itu. Mau begitu kalian Bapak Ibu? Ya sudah, itu saya mati dalam mengenaskan. Saya saja nggak mau. Saya lebih baik saya sholat selamat tuh, mati yang wajar istilahnya. Pendengar dan rahmati Allah. Jadi memang sudah jadi kera. Kalau Yahudi, Bani Israel itu tidak sholat sembahyang Sabat 24 jam di masjid Yahudi, mereka jadi kera. Sekarang juga sama jadi kera, bukan kera langsung kera betulan. Kalau Yahudi kera betulan. Kalau kita bukan kera betulan, tapi sifatnya, karakternya sudah melebihi karakter kera. Yakni rakus, tamak, lomba. Itulah kera. Kera itu simbol daripada keraku. Lihat. Kasih 1 biji pisang, taruh di mulut 2, di mulut kedua, tangan 2, kanan kiri, ketiak, kemudian di kaki juga, lari dari kawan perang. Itulah sifat daripada kera, yakni sifat rakus. Ya, kera itu perlambang rakus,
hewan yang soliter, bukan solider, soliter. Solidaritasnya tidak ada. Dengan diri sendiri, misalnya dapat banyak itu pisang, langsung bawa pergi dari kawanan perang dan menikmati sendiri, itulah kera. Ini jadi kera kita, Mas. Kalau sudah zamannya Nabi Musa, sudah jadi kera ini umat Islam jutaan, Mas. Masjid kosong kok. Yang mengaku Islam ya berapa? Jutaan, ratus juta itu. Dari sekian umat Islam di Indonesia itu, apakah ada yang 100 juta yang ke masjid? Tidak ada. Jangankan ratus, 1000 saja tidak ada. Jadi kera semua kalau itu zaman Nabi Musa. Dan Allah menjadikan kera juga, kera secara kelakuan tingkah laku. Jadi tunggu nanti datang azab bencana alam itu. Tidak tanggung-tanggung Allah kasih bencana, kasih biar. Allah dilupakan kok, maka Allah pun lupa sama dia apa? Kalau Allah sudah lupa maka sudah. Bumi tidak berkhidmat jadi gempa bumi. Bumi tidak berkhidmat memancarkan itu air bah. Langit tidak berkhidmat menurunkan hujan. Tertampung di air bah, digelontorkan, dikubur itu rumah-rumah, bukan cuma air, Mas. Ini pasir, lumpur, dikubur itu di Masambak sana di utara. Ini karena apa? Mereka sudah jadi kera. Yang rumahnya dikubur sudah jadi kera. Mereka kera bukan kera betulan, tapi kera secara perangai karakteristiknya sudah kera. Nikmati indahnya rumah. Hayya 'ala sholat, as-sholatu khairum minannawm, tidak mau. Jadi kera semua itu. Insya Allah kita tidak jadi kera. Biarkan mereka jadi kera. Hayya 'ala sholat, as-sholatu khairum minannawm, tidak masih biarkan. Dan waktu dekat mereka akan diazab oleh Allah sebagai kafarat mengurus dosa-dosa mereka. Kita akhiri a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.